Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini untuk membahas mengenai materi tentang ketentuan jual beli dalam syariat Islam. Kita ketahui bahwasanya jual beli merupakan perihal yang berkaitan erat dengan hubungan kita dalam bermasyarakat, terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Mengenai materi jual beli pada kali ini, kita yang pertama akan membahas mengenai dalil jual beli. Dalil jual beli yang pertama terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang memiliki makna bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, dalil jual beli adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar yang memiliki makna bahwasanya sesungguhnya Nabi ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi bersabda, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli atau berdagang adalah penghasilan atau perihal yang paling baik. Yang berikutnya mengenai definisi atau makna jual beli. Secara bahasa, bai berarti tukar menukar sesuatu. Yang berikutnya, menurut istilah atau secara istilah, bai atau jual beli adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Baik, untuk berikutnya adalah praktek jual beli. Ada beberapa istilah dalam praktek jual beli. Yang pertama yaitu bai musyahadah. Apa itu bai musyahadah? Adalah jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli. Jadi barang yang diperjualbelikan dapat dilihat secara langsung oleh kedua pelaku transaksi jual beli. Yang kedua, bai mausuf fi zimmah. Apa itu? Merupakan transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklumnya untuk melalui spesifikasi kriteria dan ukuran tertentu. Atau dengan kata lain, jual beli dalam kategori ini adalah jual beli salam atau pesanan. Yang terakhir adalah bai ghaib. Apa itu bai ghaib? Merupakan jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau salah satu dari pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli atau keduanya. Berikutnya mengenai hukum jual beli. Hukum jual beli ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib, sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang terakhir kelima adalah haram. Jual beli yang berhukum wajib seperti contoh menjual makanan kepada orang yang akan mati. Jika tidak makan, maka jual beli ini menjadi wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah, yaitu seperti menjual sesuatu yang bermanfaat dibarengi atau disertai dengan niat yang baik. Yang ketiga, hukum jual beli makruh seperti menjual setelah adzan pertama pada saat sholat Jumat, atau menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Hukumnya adalah makruh. Yang keempat, mubah, seperti contoh menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi dengan niat yang baik. Dan yang terakhir, hukum jual beli haram adalah seperti menjual sesuatu setelah azan kedua pada saat sholat Jumat. Atau contoh lain, menjual pedang kepada pembunuh. Maka dalam hal ini adalah haram karena jual beli di situ mengindikasikan mendukung istilahnya terjadinya sebuah kemaksiatan. Nah, ini
dihukumi menjadi jual beli yang haram. Berikutnya mengenai rukun jual beli. Yang pertama, rukun jual beli adalah akidain, yaitu adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan juga pembeli. Yang kedua, ma'qud alaih. Apa itu ma'qud alaih? Itu adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan dan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Dan yang ketiga adalah silghah. Apa itu silghah? Bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran maupun persetujuan, atau dengan kata lain disebut dengan ijab dan qabul. Berikutnya mengenai akidain atau pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Di sini memiliki hukum transaksi jual beli bisa sah ketika pelaku transaksi memiliki kriteria mukhtar dan tidak termasuk dalam kategori mahjur alaih. Apa itu mukhtar dan mahjur alaih? Mukhtar yakni adalah seorang yang melakukan transaksi jual beli atas dasar inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Lalu yang kedua, mahjur alaih adalah orang yang tidak diberikan hak tasarruf atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Salah satunya seorang anak kecil yang masih belum balik. Nah, ini termasuk mahjur alaih. Maka dalam transaksi jual beli harus atas persetujuan walinya atau orang tuanya. Lalu yang kedua adalah ma'qud alaih. Jadi komoditi dalam transaksi yang meliputi barang dagangan, barang yang diperjualbelikan maupun alat pembayaran yang digunakan. Di sini memiliki 5 persyaratan ma'qud alaih. Yang pertama, li'al aqid waliyah. Nah, yang kedua, maklum atau diketahui jelas. Yang ketiga, muntafa' bih, bermanfaat. Yang keempat, maqdur ala taslim, atau dengan kata lain dapat diserah terimakan. Dan yang terakhir adalah tohir atau suci. Jadi baik berupa barang yang diperjualbelikan maupun alat pembayaran yang digunakan harus memenuhi 5 kriteria ini. Yang berikutnya mengenai etika dalam transaksi jual beli. Yang pertama, dalam transaksi jual beli tidak terlalu banyak mengambil laba atau keuntungan. Yang kedua, jujur dalam bertransaksi. Yang ketiga, dermawan dalam bertransaksi, dalam artian penjual dan pembeli tidak keberatan untuk si penjual menurunkan harga atas penawaran, dan untuk pembeli tidak keberatan misalkan untuk menambahi harga kesepakatan ditambahi. Yang berikutnya keempat, sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur sesuai dengan anjuran Rasulullah. Yang kelima, sunnah untuk memperbanyak sedekah. Hal ini dalam tujuan untuk melebur dosa yang dilakukan selama transaksi jual beli, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang terakhir adalah sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Nah, ini dicatat. Ini merupakan sebuah kesunahan, salah satu etika dalam transaksi jual beli. Berikutnya mengenai transaksi jual beli yang dilarang. Yang pertama ada ikhtikar, yaitu menimbun. Menimbun di sini dalam makna menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual lagi kepada masyarakat ketika masyarakat sangat membutuhkan dengan harga yang lebih mahal lagi. Yang kedua, najsim, menawar barang dengan cara meninggikan, bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang lain. Yang ketiga, saum al-saum, itu menawar di atas tawaran orang lain. Nah, ini menjadi transaksi jual beli yang dilarang. Yang berikutnya adalah mengandung unsur membantu kemaksiatan. Ini hukumnya haram. Jadi transaksi untuk membantu menimbulkan kemaksiatan adalah haram, dan yang memisahkan antara ibu dan anak, termasuk transaksi jual beli yang dilarang
adalah memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz atau belum balik dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana praktik jual beli yang dilarang yang terjadi pada zaman jahiliyah dahulu. Oke, terima kasih. Itu terkait materi jual beli pada kali ini. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan untuk kita bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.